Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika alkhaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu katsiran kama tun'imu katsira wa lakas syukru katsiran kama tujzilu katsira wa lakas syukru ala kulli hal. Lakal hamdu bi jami'il mahamid la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan Takmir Masjid Namira beserta jajarannya, dan yang saya hormati semua hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Namira yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, taufik dan juga hidayahnya. Malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Namira ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, meridhoi kita semuanya dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasannya tema kajian kita malam hari ini adalah mujahadatun nafs, yaitu perjuangan seorang manusia untuk menundukkan dirinya sendiri. Lebih lengkapnya adalah mujahadatul insan nafsahu ala fi'li awamirillah wajtinabi nawahi. Seseorang menundukkan dirinya sendiri, berjuang untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri supaya hawa nafsu itu kalah dan bisa dibawa untuk menuju kepada taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada fi'li awamirillah, menuju kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini inti daripada mujahadatun nafs, jadi berjuang supaya diri kita ini bisa tunduk taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingkah mujahadatun nafs ini? Pentingkah menundukkan diri sendiri supaya taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Penting dan membuatan Bapak dan Ibu. Seberapa pentingnya? Penting sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Berikut ini kurang lebih hal yang menunjukkan betapa pentingnya upaya mujahadatun nafs ini, yaitu bahwasannya manusia, kita semuanya itu tentunya pengen selamat, pengen sukses, pengen bahagia, dunia ya selamat sukses, akhirat juga selamat dan sukses. Itu keinginan semua manusia, keinginan semua manusia seperti itu. Bahkan manusia itu
tidak ingin sekedar selamat diri dia sendiri, sukses diri dia sendiri, tapi dia juga pengen bagaimana orang-orang yang dia cintai juga selamat. Bapak ibunya selamat, anak istrinya selamat, kerabat-kerabatnya selamat, ya, semua orang-orang yang dicintai selamat, di dunia selamat, akhirat juga selamat. Seandainya orang itu selamat dunia akhirat, tapi bapaknya, ibunya nggak selamat, itu kurang lengkap kebahagiaannya. Seandainya dia selamat sukses, tapi istrinya tidak selamat tidak sukses, anaknya tidak selamat tidak sukses, itu juga tidak lengkap kebahagiaan seseorang. Jadi orang itu pengennya di dunia selamat, sekeluarga, di akhirat nanti juga selamat masuk surga bareng-bareng. Itu kan cita-cita kita semua kan? Ini cita-cita yang besar Bapak dan Ibu. Ini bukanlah cita-cita yang sepele, bukanlah cita-cita yang remeh. Ini cita-cita yang amat sangat tinggi. Nah, tapi kita harus tahu Bapak dan Ibu, kita yang punya cita-cita yang setinggi itu memiliki watak dasar yang bertentangan dengan cita-cita itu sendiri. Manusia yang semuanya punya cita-cita tinggi seperti itu punya watak dasar yang bertentangan dengan cita-citanya. Cita-citanya pengen selamat mlebu swarga, tapi watak dasar nggak mendukung. Watak dasar manusia itu kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu kan jelek-jelek semuanya, ya. Sebagai contoh misalnya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi jahil. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan berkeluh kesah, gampang sambat, gampang resulo. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia sering sambat. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bakhil. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maksudnya lemah itu tidak tahan terhadap godaan, tidak tahan terhadap ujian, gampang nyerah. Dalam hadis disebutkan, laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan thalithan. Andai saja anak cucu Adam itu punya 2 lembah emas, itu belum cukup, dia akan berusaha untuk mendapatkan yang ketiga. Sudah punya tambang emas 2, itu masih kurang, dia masih kalau bisa mencari, dia akan cari terus. Nah, jadi watak dasar manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW itu jelek-jelek. Ya zalim, ya jahil, ya dhaif, lemah, ya banyak membantah, dan jiwa mereka itu cenderungnya kepada keburukan-keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, ya, hawa nafsu manusia itu cenderungnya mengarahkan kepada yang jelek-jelek, ya, mengarahkan kepada yang jelek-jelek. Jadi itulah wataknya manusia, watak dasar manusia, watak asli manusia itu seperti itu. Nah, tapi cita-citanya mlebu swarga, dunia selamat, akhirat selamat, mlebu swarga sak keluarga. Padahal wataknya seperti itu. Ini kan bertentangan sebenarnya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya cita-cita itu bisa diwujudkan dengan kondisi watak dasar yang seperti itu. Nah, makanya perlu yang namanya mujahadatun nafs. Jadi watak-watak yang aslinya jelek, watak manusia yang watak dasar manusia yang sebenarnya aslinya tidak mendukung kepada cita-cita itu harus diperangi, ya, harus dilawan. Ya, sifat zalim, sifat jahil, sifat lemah, sifat banyak membantah itu harus ditundukkan.
Kalau nggak ditundukkan nggak bisa dia. Cita-cita dia itu hanya sekedar angan-angan saja. Cita-cita itu sekedar lamunan saja. Hanya sekedar cita-cita belaka, tidak ada wujudnya, Bapak dan Ibu. Itulah Bapak dan Ibu pentingnya mujahadatun nafs. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mujahadatun nafs ini adalah sesuatu yang penting untuk diupayakan sampai manusia itu meninggalkan kehidupan dunia ini. Ya, batas daripada mujahadatun nafas ini bukanlah ketika Ramadan berakhir, atau bukanlah ketika ya hari-hari haji berakhir, bukan. Tapi mujahadatun nafas ini berakhir ketika manusia itu sudah meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian, sampai datang kepadamu al-yakin, sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang perlu kita perhatikan supaya mujahadatun nafs ini berhasil, supaya upaya kita untuk melawan diri kita sendiri, menundukkan hawa nafsu kita sendiri ini berhasil? Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, yang pertama dan utama itu adalah kita minta tolong kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita taati, bisa kita sembah, bisa kita ikuti perintah-perintahnya itu dengan pertolongannya juga. Ya, siapapun, ya, dimanapun, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa taat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini, ya, melangkahkan kaki panjenengan semuanya untuk datang sholat di masjid ini, untuk duduk di majelis ini, lebih mementingkan majelis daripada nonton bola, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mesti milih bolanya panjenengan. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabat selevel Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu itu pun selalu sering ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditolong di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk fala tad'anna dubura kulli salatin an tad'ua Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, maka saya berpesan kepadamu, jangan sampai kamu tinggalkan doa setelah selesai sholat, atau doa di penghujung sholatmu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Allah supaya dibantu agar bisa taat, agar bisa ibadah dengan baik. Maka kita lebih butuh untuk memperbanyak doa tersebut. Wabil khusus yakni bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya sudah mulai menginjak 40, ya, ini lebih ditekankan lagi, 40 ke atas. Usia 40 itu ada isyarat khusus, ada perintah khusus di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, untuk berbenah diri, untuk menyiapkan diri, ya, berkemas-kemas diri, meninggalkan dunia ini dengan cara yang baik, ya, berkemas-kemas untuk mempersiapkan perbekalan perjalanan panjang ketika sudah masuk umur 40. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qol, hingga apabila seorang anak manusia sudah mencapai usia 40 tahun, dia pun berdoa kepada Allah,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku supaya aku bisa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku bisa beramal soleh, amalan yang engkau ridhoi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku berpasrah diri kepadamu. Ini doanya orang yang sudah memasuki usia 40 ya. Ada apa usia 40? Sehingga ada pengkhususan ya, di dalam surat Al-Ahqaf ini ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 Bapak dan Ibu, usia puncak kematangan seseorang. Orang itu baru lahir ke dunia usia 0 ya, itu terus mengalami perkembangan, baik perkembangan fisik maupun perkembangan mentalnya ya, jiwa raganya, fisik dan psikisnya terus berkembang. Yang tadinya dia ya tidak bisa berjalan, hanya bisa berbaring saja, tengkurap saja belum bisa, terus berkembang ya, bisa berbaring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa berdiri ya, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, berkembang terus. Seiring dengan itu otaknya juga berkembang ya, terus berkembang sampai usia 40 puncaknya. Kalau sudah berada di puncak tidak akan naik lagi. Ibarat panjenengan mendaki gunung, kalau sudah sampai puncak ya sudah tidak akan naik lagi, wong sudah sampai puncak. Apa yang Anda lakukan? Ya mudun maneh ya, kalau sudah sampai puncak mudun maneh. Itulah gambaran usia. Ketika orang usianya 0 naik terus mengalami perkembangan sampai usia 40. Kalau sudah sampai 40 dia turun lagi ya, melemah sampai akhirnya dia seperti kondisi semula diciptakan ya, ingatannya sudah berkurang, fisiknya berkurang, ini nggak bisa, itu nggak bisa ya, seperti itu Bapak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada manusia ketika dia berada di usia 40, dia banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak mengevaluasi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini Bapak dan Ibu. Ini yang pertama dan utama, orang itu minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah supaya diberikan taufik bisa taat kepada Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu memaksa diri ya, supaya panjenengan bisa mujahadatun nafas. Ya panjenengan memaksa diri panjenengan piyambak, memaksa diri sendiri itu lebih baik Pak daripada dipaksa oleh orang lain. Kadang panjenengan dipaksa sama orang lain tersinggung ya, kadang sakit hati ya, diingatkan oleh orang merasa apa, merasa tidak enak, tidak nyaman itu ya, daripada panjenengan merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, merasa digurui ya, mending dipaksa sendiri. Kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri, terus siapa lagi yang memaksa kita? Diri kita sendiri. Kita paksa diri kita sendiri. Sebagaimana di dalam pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz ya. Bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan loyo. Jangan loyo. Mungkin kalimat yang terakhir ini kita agak bertanya-tanya. Loyo itu kan sesuatu yang mungkin di luar pilihan kita. Orang kalau sudah capek, orang sudah lelah, loyo, ya sudah loyo ya. Kadang kita pengennya bergairah, semangat, tapi ya apa yang bisa diperbuat wong capek, apa yang bisa diperbuat wong loyo, kok nggak boleh loyo, itu bagaimana? Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan loyo. Nah, kalimat ini Bapak dan Ibu senada dengan kalimat lain di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Loh, mati itu kan bukan pilihan kita. Ya. Nah, apa maksud seperti ini? Sesuatu yang bukan pilihan kita, tapi kita itu nggak boleh, nggak boleh jatuh kepada itu. Jangan loyo, jangan lemas. Nah, bahasa lainnya Bapak dan Ibu, kalau sedang loyo, yo ojo loyo. Nah, kalau sedang males, ojo males. Bahasa lainnya apa itu? Memaksa diri kan? Memaksa diri. Ya. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Kalau belum muslim terus mati bagaimana? Ojo sampai mati. Nah, Islam dulu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ini bahasa supaya kita itu memaksa diri kita. Kalau ngantuk bagaimana? Jangan ngantuk. Kalau malas, loyo, jangan malas. Itu bahasanya, bahasa Rasulullah SAW. Jangan loyo. Berarti kita ini ya disuruh memaksa diri kita, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita nggak memaksa, sudah kita akan pasrah kepada keadaan kita. Kita akan terus-terusan loyo. Memang harus dipaksa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memaksa diri untuk kebaikan. Ya. Ketika kita loyo sholat jamaah, ya paksa, jangan loyo. Ya. Ketika kita loyo dalam membaca Al-Quran, ya jangan loyo. Gimana maksudnya jangan loyo? Ya, paksa diri. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita dengan melihat ibadah dan ketaatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ibadah Nabi kita, melihat ibadah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang akan datang maupun yang telah lalu. Ya. Tapi kalau kita melihat ibadah beliau luar biasa, panjang sekali sholat beliau. Ya berdirinya panjang, ya rukuknya panjang, yang sujudnya panjang. Ya tentunya kita tidak bisa ya beribadah seperti ibadah beliau. Tapi kita melihat saja, melihat dan bercermin kepada ibadah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu gambaran ibadah beliau adalah seperti yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Beliau terus berdiri sampai aku berpikir yang jelek, punya pikiran jelek. Ya. Qila ma hamamta. Apa pikiran jelek ya yang kamu pikirkan saat kamu sedang sholat bersama Rasulullah? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Saya sempat berpikir meninggalkan Rasulullah, wes lungguh wae gak kuat ben Rasulullah terus sholat dewi, aku tak meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, gak betah sholat di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat qiyamul lail ya. Aslinya beliau itu sholatnya sendiri. Ya, tapi sebagian sahabat itu pengen berdiri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyicipi sholatnya Rasulullah. Nah, ya. Para sahabat selevel itu, ya. Sampai punya pikiran apa? Wes sakmene cukup, wes ben Rasulullah ben lanjut dewe, aku cukup sampai sakmene. Itu pikirannya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Saking panjangnya Rasulullah sampai sahabat selevel Abdullah bin Mas'ud pun nggak kuat. An Hudzaifah. Ya. Juga dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftahtal Baqarah." Saya pernah salat ya qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali dengan membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Bapak dan Ibu. Ya. Fakultu yarka indal mi'ah. Saya yakin pasti beliau akan rukuk ketika sampai di ayat 100. Wis dawa iki 100 wis panjang. Pasti Rasulullah rukuk. Ya. Summa madha. Lah kok terus tiba. 100 lewat
ya. 100 itu masih diteruskan. Nah, akhirnya dia punya pikiran lain lagi, ya. Yusolli biha fi rakaah. Paling beliau mengkhatamkan Al-Baqarah, menjadikannya dalam 1 rakaat. Ternyata Al-Baqarah sudah selesai. Summa madha, lanjut lagi. Belum rukuk juga. Al-Baqarah sudah selesai tapi belum rukuk. Fakultu yusolli biha fi rakaah fama fakultu yarka' biha summa iftataha an-nisa. Saya berpikir bahwasanya Rasulullah akan rukuk ketika surat Al-Baqarah selesai. Ternyata beliau lanjut dan membaca An-Nisa. Membaca An-Nisa. Summa iftataha Ala Imran. Habis An-Nisa dibaca sampai selesai, lanjut lagi surat Ali Imran. Ya. 1 rakaat ini apa? 1 rakaat baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ya. Faqara'aha. Nah, yaqra' mutarassilan. Beliau membaca dengan bacaan yang mengalir. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad. Beliau membaca ayat demi ayat. Kalau melewati ayat-ayat yang memerintahkan untuk tasbih, beliau bertasbih. Kalau di situ ada ayat-ayat yang pantas untuk kita berdoa, meminta, di situ beliau minta, beliau berdoa. Kalau ada ayat-ayat yang bercerita tentang sesuatu yang pantas kita untuk meminta perlindungan darinya, Rasulullah juga meminta perlindungan di situ. Nah, jadi itu tidak dibaca begitu saja, Bapak. Kadang ketemu dengan ayat adab, ya, berlindung dari adab. Kadang ketemu ayat tentang nikmat, tentang surga, beliau minta. Ada perintah ayat, ada ayat yang memerintahkan untuk tasbih, beliau bertasbih. Jadi benar-benar ditadaburi, benar-benar dinikmati. Setelah itu baru beliau rukuk. Setelah 3 surat panjang itu dihabiskan, barulah beliau rukuk. Maka beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu ya mirip-mirip dengan berdirinya. Rukuknya itu panjangnya mirip-mirip dengan berdirinya. Summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Summa qama tawilan qariban mimma raka'. Beliau iktidal itu ya mirip dengan rukuknya tadi. Ya. Summa sajada. Faqala subhana rabbil a'la. Setelah itu beliau bersujud dan membaca subhana rabbil a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya itu juga enggak jauh beda dengan berdirinya tadi. Ya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu sekedar gambarannya. Qiyamul lailnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu. Ya. Qiyamul lail beliau itu seperti itu. Ya. Ya, kita mungkin nggak bisa sholat sepanjang itu, nggak bisa. Sahabat saja Pak, Ibnu Mas'ud saja nggak bisa. Ya. Tapi ya itulah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak bisa mencontoh beliau persis, ya setidaknya kita tahulah supaya kita ya berupaya untuk nambah rokaat atau menambah panjangnya sholat kita, meskipun nggak bisa sama persis atau bahkan mendekati saja nggak bisa. Tapi setidaknya kita bercermin kepada yakni sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, untuk mendukung mujahadatun nafs kita adalah kita itu banyak-banyak melihat dan banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Apa hubungannya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadatun nafs? Hubungannya sangat erat, Bapak. Hubungannya sangat erat. Orang itu kalau tahu jasa dan kebaikan suatu pihak kepada dia, maka dia itu akan berbuat baik kepada orang tadi itu ya lebih gampang, lebih mudah. Ya. Orang yang baik itu akan berusaha untuk membalas jasa gitu.
Kalau Anda dibaiki sama orang lain, itu kan Anda pengen juga membalas jasa orang tersebut, ya kan? Jadi jika orang itu banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi pendorong besar dia taat kepada Allah. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, kita terhadap manusia saja, kita terhadap manusia yang baik kepada kita, itu kita tidak bisa melupakan jasa baik dia. Misalnya umpama ya, panjenengan ditimpa musibah, sudah jatuh tertimpa tangga, dipecat dari pekerjaan panjenengan, kemudian anak istri masuk rumah sakit, hutang numpuk, sebagian aset terjual, umpama ini, pokoknya kondisi terpuruk gitu, ekonomi panjenengan jatuh berantakan. Dalam kondisi seperti itu ada orang baik menolong panjenengan, Anda dikasih pekerjaan, dan pekerjaan itu gajinya yang lumayan besar, kemudian Anda juga dibantu untuk melunasi hutang-hutang panjenengan, akhirnya Anda pun dapat pekerjaan baru, gajinya besar, hutang-hutang Anda terlunasi, ya, tagihan rumah sakit juga terlunasi, aset-aset Anda yang tadinya lepas, hilang, Anda bisa beli lagi, ya. Ekonomi Anda yang tadi hancur sekarang tertata kembali karena pertolongan orang baik ini, ya. Suatu ketika orang baik yang menolong Anda ini nelpon Anda jam 2 malam, pas nyenyak-nyenyaknya tidur, Anda disuruh menghadap kepada dia saat itu juga jam 2 malam. Kira-kira Anda langsung datang jam 2 malam itu atau Anda tunda besok pagi? Besok pagi saja langsung, ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Anda ingat jasa dia begitu banyak kepada Anda, dia minta datang jam 2 malam, langsung Anda penuhi panggilannya. Nah, ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada orang itu tadi. Kebaikan-kebaikan Allah, karunia Allah, anugerah Allah kepada kita itu jauh lebih banyak daripada orang yang kita ceritakan itu tadi. Andai saja kita mau merenung, andai saja kita mau merenung, kita akan bisa menyimpulkan, ya, bahwasanya Allah itu luar biasa baiknya, sangat besar kepada kita. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik, maha penyayang. Dan nggak bisa Bapak dan Ibu kita menghitung-hitung kebaikan Allah kepada kita, itu nggak bisa gitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah kepadamu, kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Nggak apa-apa kita bicarakan saja semampu kita. Dan ini adalah pembicaraan yang bermanfaat. Membicarakan nikmat Allah itu bermanfaat Bapak. Panjenengan kalau lagi ngobrol-ngobrol, ya, dengan teman panjenengan, ngobrol-ngobrol santai, jadikan obrolan nikmat Allah ini sebagai bahan obrolan panjenengan, sebagai bentuk pengamalan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalu bicarakan nikmat-nikmat Tuhanmu. Ini pembicaraan yang sangat bermanfaat, ya, mari kita bicarakan sebisa kita Bapak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita ditakdirkan sebagai manusia. Baru itu saja itu luar biasa. Allah mentakdirkan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Baru itu saja itu sudah luar biasa besar. Manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami telah angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan, kami curahkan rezeki yang baik-baik, ya.
dan kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk kami yang lain. Kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk kami yang lain. Coba Bapak dan Ibu, manusia yang paling rendah ya dalam pandangan sama manusia, kira-kira gambarannya seperti apa? Manusia yang paling rendah itu gambarannya ODGJ gelandangan. Itu yang rendah di hadapan sama manusia. Kira-kira kalau ada ODGJ gelandangan ketabrak di jalan raya itu, kira-kira dibawa kemana? Di Jarno atau dibawa ke UGD? Ditolong apa enggak kira-kira? Ditolong. Dia akan dibawa ke IGD ya. Seandainya meninggal dunia, ya dimandikan, ya dikafani, ya dikuburkan. Itu padahal manusia yang levelnya paling rendah dalam pandangan manusia seperti itu. Panjenengan tahu makhluk lain ya selain manusia, saya ambil contoh saja misalnya tikus. Bosnya tikus, kalau tadi itu manusia paling rendah, sekarang tikus tapi paling tinggi, bos. Kira-kira tikus itu kalau ketabrak di jalan raya itu kira-kira ada yang nolong apa? Sampai lengket dengan aspal itu nggak ada yang nolong. Bayangkan itu padahal bos itu, bosnya tikus itu, pimpinannya tikus, ketabrak sampai lengket dengan aspal itu nggak ada yang nolong. Tapi manusia walaupun rendah ditolong, walaupun rendah dia dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu mengisyaratkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa akbarah." Allah mematikan manusia itu dan menetapkan perlakuan untuk dia adalah dikuburkan. Itu bentuk kemuliaan. Tsumma amatahu fa akbarah. Anda bisa membandingkan lagi antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita manusia ya, sejelek-jeleknya rumah manusia, anggaplah rumah kecil ngontrak ya, itu kamar tidur sendiri, kamar mandi sendiri, untuk masak sendiri, kan ngoten Pak nggih. Walaupun itu masih kontrakan. Panjenengan kalau lihat kambing itu ya makan di situ, ya tidur di situ, buang kotoran di situ ya. Apalagi panjenengan lihat ayam itu, kandang ayam itu isinya 200, 300, jadi satu tumplek-plek di situ. Kalau kawin dilihat temannya, nggak ada privasi. Manusia Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu, semua yang ada di bumi ini itu diciptakan untuk manusia. Semua yang ada di bumi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan untuk kalian wahai manusia semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi itu ya tumbuhan, ya hewan-hewan, baik hewan-hewan di darat, hewan-hewan di laut, ya barang-barang tambang, itu semuanya untuk manusia Bapak dan Ibu. Ya, panjenengan kalau masuk toko buah misalnya, di toko buah itu Masya Allah ada semangka, ada melon, ada belewah, ada jeruk, ada apalagi, ada salak, ada anggur, ada apel. Nanti di musim-musim tertentu Allah tambahkan lagi, ada nangka, ada buah naga, ada mangga, ya, ada durian. Itu semuanya untuk manusia Bapak dan Ibu. Codot saitik ya, ada codot sedikit, nggak banyak Bapak. Manusia itu untuk manusia semuanya. Dan manusia ini dalam mengkonsumsi rezeki dari Allah itu mengkonsumsi dengan baik ya. Warazaqnahum minat thayyibat, kami berikan manusia itu rezeki-rezeki yang baik. Kita makan ya daging, ya kita bikin krengsengan, atau kita bikin sate, kita bikin rawon ya, atau kita bikin soto. Coba ada apa enggak makan rawon ya, dagingnya dirawon, dagingnya disoto gitu, dibuat krengsengan, nggak ada Bapak. Yes, makan daging mentah-mentah ya. Macan itu makan daging, nggak makan daun. Kalau kambing makan daun, nggak makan daging. Tapi manusia yo dipangan kabeh ya daunnya dimakan, ya dagingnya dimakan. Masya Allah. Kambing itu makan
tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, ya sudah mentah-mentah begitu. Nggak ada kok ceritanya kambing makan oseng-oseng suket, nggak ada. Ya cuma manusia ini, ya rezekinya baik diolah, ya direbus, dibumbuin, ya digoreng, dibakar, macam-macam. Semuanya untuk manusia. Barang-barang tambang, ada emas, ada berlian, ada timah, ada nikel, ya ada batu bara. Itu untuk manusia, bukan untuk jerapah. Jerapah nggak pakai kalung emas, ya macan nggak pakai gelang emas, ya singa nggak pakai intan berlian, nggak pakai. Yang pakai ya ibu-ibu, ya. Manusia yang pakai. Itulah manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulianya seperti itu. Nikmat baru bisa berpijak di bumi, baru bisa berpijak di bumi. Kita kadang memandang itu biasa saja, padahal itu adalah nikmat. Anda bisa berpijak di bumi. Bumi yang Anda pijak itu tidak ambles. Anda jalan ke sini nggak ambles. Apa Anda pikir itu sesuatu yang biasa saja? Tidak, Bapak dan Ibu, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bumi yang dipijak ambles, ada yang gempa, ya. Ada yang goncang. Tapi panjenengan jalan ke sini naik motor, naik mobil, bumi yang Anda pijak itu tenang-tenang saja. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulah famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ya. Dialah yang menciptakan untuk kalian bumi, tertundukkan bumi itu sehingga bisa dipijak dengan kokoh, tidak goncang, tidak ambles. Silakan kamu berjalan ke seluruh penjuru bumi ini dan cari rizki Allah. Jadi bumi dimudahkan untuk kita itu supaya kita mudah cari rizki. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Untuk manusia, Bapak dan Ibu. Dalam surat Abasa, ketika Allah berbicara tentang rezeki makanan-makanan, ya, fal yangduril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Tidakkah manusia itu melihat kepada makanannya? Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami menumbuhkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan, ada anggur, ada delima, ada kurma, ada kebun yang hijau royo-royo. Untuk siapa itu? Mata'allakum wali an'amikum, untuk keperluan kalian hai manusia dan hewan-hewan ternak kalian. Untuk sapi-sapi kalian, untuk kambing-kambing kalian, untuk domba-domba kalian. Tapi domba, sapi, kambing ini nak wis lemu, ya ujung-ujungnya mlebu ning wetenge menungso maneh. Ujung-ujungnya manusia lagi. Seperti itu Allah memanjakan kita. Seperti itu Allah memuliakan kita. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa naik kendaraan. Itu juga jangan dipikir fenomena alam biasa. Itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar Anda naik kendaraan, itu rahmat Allah. Karena kalau tidak dengan rahmat Allah nggak bisa, Bapak dan Ibu. Anak kecil itu baru naik sepeda 5 meter ambruk, 5 meter lagi ambruk lagi. Kenapa kok begitu, Bapak dan Ibu? Memang sepeda itu wataknya begitu, apa? Ambruan, wataknya sepeda itu ambruan. Sepeda itu kalau panjenengan tidak jagang ya, Anda lepas, ambruk dia. Wataknya mau begitu. Makanya anak kecil naik sepeda ambruk, 5 meter ambruk lagi, kan seperti itu. Lah panjenengan itu bisa dari rumah sampai ke sini dengan kecepatan 70 km per jam. Kok nggak ambruk? Ya. Itu karena Allah sudah menundukkan kendaraan itu untuk panjenengan. Makanya doa yang diajarkan ketika kita naik kendaraan adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan untukku kendaraan ini, yang telah menundukkan untukku kendaraan ini.
Jadi Anda bisa naik itu karena Allah telah tundukkan. Ya. Anda lihat kapal segede itu bisa berlayar di laut, nggak tenggelam. Padahal ini meja ini dilempar di laut tenggelam, mikrofon dilempar di laut tenggelam, HP dilempar di laut tenggelam, ya. Batu panjenengan lempar di laut tenggelam. Tapi kapal segede itu nggak tenggelam. Mungkin Anda berpikir ya, memang ada teorinya Ustaz. Ada teorinya. Iya, memang ada teorinya. Tapi di atas semua teori itu ada rahmat Allah di sana. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillah liyuriyakum min ayatih. Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya kapal itu bisa berlayar di laut? Itu adalah dengan nikmat Allah untuk menunjukkan kepadamu betapa banyak nikmat-nikmatnya. Anda melihat pesawat, ya, membawa badannya itu berton-ton, ditambah penumpangnya juga berton-ton. Padahal ini saja ya, kalau dilempar ke udara dia akan jatuh. Tapi pesawat bertonton kok nggak jatuh? Ya. Anda mungkin berkata ada teorinya itu. Memang ada teorinya. Tapi di atas semua teori itu ada rahmat Allah di sana. Sebagaimana burung. Burung itu bisa terbang tidak jatuh karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang terbang di atas, ya, dia mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, tidak ada yang menahan dia kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman yang menahan dia sehingga tidak jatuh. Kalau tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh, ya. Makanya kita pernah mendengar pesawat jatuh. Ada pesawat yang jatuh, berarti dia bisa tertahan itu karena ada yang menahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya, jatuh dia. Semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru kita punya organ tubuh lengkap sehat walafiat, nggak ada gangguan, itu sudah luar biasa. Mata panjenengan, hidung panjenengan, telinga panjenengan, jantung, paru-paru, itu kalau dirupiahkan nggak bisa, Pak. Dengan 1 triliun, dengan 2 triliun, dengan berapa triliun pun Anda tidak akan serahkan anggota tubuh Anda itu. Siapa yang mau kedua matanya ditukar dengan duit 2 triliun, dapat 2 triliun, mau nggak panjenengan duit 2 triliun tapi nggak punya mata? Nggak mau. Siapa yang mau lidahnya ditukar dengan 5M? 5M panjenengan bisa beli rumah baru, mobil baru, kuliner ke sana, kuliner ke sini, tapi nggak punya lidah, podo wae kayak somangan, ya. Nggak ada yang mau. Baru nikmat organ tubuh itu sudah tidak bisa kita menghitungnya. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan, siapa yang bisa makan sehat walafiat, makan, sekedar makan saja, sehat walafiat, dan dia juga bisa mengeluarkan dengan baik tanpa ada gangguan, berarti telah terkumpul 60 nikmat lebih dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Sekedar bisa makan 60 nikmat lebih. Dan ini Bapak dan Ibu, ini melihat nikmat Allah dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah cara yang ditempuh oleh Rasulullah untuk bisa sholat sepanjang itu tadi. Itu karena Rasulullah juga mendasari ibadahnya di atas mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afa'alta hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, panjenengan salat sampai sepanjang ini ya Rasulullah, sampai kaki panjenengan pecah-pecah, padahal panjenengan sudah diampuni, dosa-dosa panjenengan yang telah lalu, yang akan datang sudah diampuni, kenapa kok salat sepanjang ini? Ya. Jawab beliau apa? Afala akunu abdan syakura, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi motivasi beliau ibadah sepanjang itu
ingin berusaha mewujudkan syukur. Jadi ibadah itu tidak sekedar bagaimana seorang itu mencari pahala saja, bukan sekedar bagaimana seorang itu bisa masuk surga. Karena kalau masalah masuk surga, Rasulullah sudah dijamin. Penghapusan dosa, Rasulullah sudah dihapus. Tapi beliau tetap semangat seperti itu karena apa? Motivasi beliau adalah pengen membalas sebisa mungkin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mujahadatun nafas. Kiat yang berikutnya yang berapa ini? Yang kelima ya. Sampai jam pinten Pak? Setengah 9 ya. Setengah 9, 15 menit lagi kurang lebih. 10 menit guys. Memahami hakikat hidup Bapak. Dengan kita itu memahami hakikat hidup, orang itu punya falsafah hidup macam-macam, punya konsep hidup bermacam-macam. Silahkan punya konsep hidup, falsafah hidup ini, falsafah hidup itu, monggo. Tapi jangan sampai kita melupakan sebuah falsafah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Sebuah falsafah hidup yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim adalah bahwasannya hidup itu memang lelah letih Bapak. Hidup itu memang lelah letih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan kabad, lelah letih. Lelah letih Bapak. Bagaimana lelah letih? Ya lelah letih. Ya dunia itu penuh dengan kelelahan, nanti di akhirat juga ada kelelahan dan keletihan. Bayi baru lahir, belum kenal apa-apa, belum tahu siapa-siapa, itu sudah punya musuh. Iblis dan bala tentaranya sudah mentarget dia, ya, menjadikan dia sebagai sasaran untuk disesatkan. Bayangkan itu. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menyesatkan anak cucu Adam sebisa mungkin. Jadi kita ini berada dalam pertarungan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak tahu siapa yang menang. Apakah kita, apakah iblis yang menang. Makanya hidup ini serius. Hidup ini memang lelah letih. Ya. Pertarungan yang luar biasa nih. Kalau Anda menang alhamdulillah. Tapi kalau sampai kalah, tempat Anda bersama iblis dan bala tentara. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia sudah kecil, dari kecil itu sudah berjuang. Lelah sih. Belajar duduk, habis itu belajar berdiri, habis itu belajar lari, habis itu masuk sekolah, belajar menulis, membaca, menghitung, pelajaran-pelajaran yang menantang. Lulus dari satu jenjang pendidikan, nggak langsung istirahat, dia mikir jenjang pendidikan berikutnya. Selesai satu jenjang pendidikan, mikir lagi terus. Selesai semua jenjang pendidikan, belum istirahat juga, mikir kerja apa. Ya. Ada yang dapat pekerjaan yang baik, ada yang ijazahnya nganggur. Ya. Kalau ijazahnya nganggur ya masih mikir lagi cari pekerjaan. Yang ijazahnya laku, dapat ijazah, dapat pekerjaan yang layak, belum istirahat Bapak Ibu, masih dia berpikir, masih dia lelah letih dengan kelelahan yang baru. Dia mikir harus banting tulang peras keringat, kerja yang baik, ikut aturan di perusahaan, harus disiplin, tepat waktu, nggak boleh telat. Persaingan dalam dunia pekerjaan itu ketat sekali. Terus dia bekerja setiap hari, sampai akhirnya dia pensiun. Kalau sudah pensiun, istirahat belum Bapak. Itu baru dunia. Dan nanti akhirat bagaimana? Ya. Dia memikirkan bagaimana nanti mengakhiri hidup dunia dengan baik. Habis itu nanti masuk alam kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, lelah lagi. Nanti bangkit dari kubur, ada mahsyar, ada pembagian catatan amal, ada mizan, ada melewati sirat, kelelahan demi kelelahan. Jadi kita berpikir bagaimana lelah kita ini minim. Bisa, kalau kita lepas dari kelelahan nggak bisa. Semua orang lelah. Bahkan manusia terbaik Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga lelah letih Bapak dan Ibu.
Kita berlepas dari lelah letih nggak bisa, tapi kita bisa meminimalisir. Bagaimana cara meminimalisir lelah? Pilih lelah di dunia, itu minim. Kalau panjenengan memilih lelah di dunia dalam kebaikan tentunya, lelah letih dalam kebaikan, lelah mencari nafkah yang halal, lelah dalam menafkahi anak istri, lelah di dalam melaksanakan sholat, lelah dalam puasa, menahan lapar, menahan haus, lelah di dalam ibadah haji, ya wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, lelah ya. Lelah Anda di dunia untuk kebaikan itu menjadikan lelah itu minim, itu meminimalisir kelelahan. Selagi Anda lelahnya dalam kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti akhirat istirahat. Insya Allah nanti di akhirat istirahat. Orang yang lelahnya itu berat adalah orang yang santai dulu di dunia. Dia nggak mau diatur, dia memperturutkan hawa nafsu, larangan-larangan diterjang, perintah-perintah dia tinggalkan, nggak mau dia lelah. Dia nggak mau lelah, tapi nanti di akhirat dia akan lelah. Pilih mana? Lelah dunia apa lelah akhirat? Lelah dunia, nggak apa-apa, biarlah badan ini lelah, jiwa ini lelah, biarlah, demi supaya nanti kita bisa istirahat di akhirat. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, kapan seorang muslim itu istirahat? Muslim itu hidupnya lelah, letih terus, setiap hari sholat 5 waktu, jamaah lagi, subuh-subuh harus bangun, ngantuk-ngantuknya harus dipaksa bangun. Nanti Ramadan 1 bulan penuh menahan lapar, menahan haus. Habis itu nanti ada puasa Syawal lagi. Habis nanti ada Dzulqa'dah, siap-siap berangkat haji. Habis itu nanti disyariatkan untuk menyembelih kurban dan lain-lain. Terus seperti itu. Sudah ada sholat 5 waktu, masih ada sholat malam lagi, masih ada sholat duha. Kok capek Imam Ahmad? Sampai kapan kita lelah letih ini? Jawab beliau rahimahullah ta'ala, inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika kamu sudah meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Jadi memang kita harus pahami, memang hidup itu seperti itu. Jadi kalau panjenengan capek, lelah, letih, ya mencari nafkah yang halal, ya beribadah, ya sholat, ya puasa, ya ibadah haji, ya kurban, menyisihkan sebagian rizki. Lelah, ya sudahlah, memang seperti itu ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari suatu amalan, pindah ke amalan lain, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi orang kalau sudah punya konsep seperti ini, ya dia siap, mujahadatun nafas siap, yes, ya sudahlah, maklum memang hidup itu seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad, capek ya wis, lelah letih ya wis. Yang penting nanti di akhirat bisa istirahat. Mudah-mudahan kita nanti semuanya Bapak dan Ibu di akhirat diistirahatkan oleh Allah. Hidup kita dibuat nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelelahan dan keletihan kita di dunia, mudah-mudahan lelah letih kita di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.